Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Rumah yang kosong. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika sedang pergi meninggalkan rumah, pada umumnya pesan yang kita berikan kepada mereka yang tinggal menjaga rumah adalah jaga baik-baik rumah ini. Jangan dibiarkan terabaikan tanpa dikunci. Alasan kita memberikan himbauan seperti itu tidak lain disebabkan kita mengetahui konsekuensi sebuah rumah kosong yang rentan menjadi sasaran tindak kejahatan. Di dalam bacaan kita kali ini, penulis Injil Matius memaparkan mengenai kembalinya roh jahat yang hendak kembali untuk menghinggapi hati manusia. Menurut pemaparan ini, kita mengetahui mekanisme tentang sebab hati manusia mengalami kerasukan roh jahat, yaitu roh jahat ingin kembali kepada orang yang pernah dirasuki sebelumnya. Namun roh jahat tidak bisa kembali apabila hati orang itu telah didiami oleh Roh Kudus. Yesus menggarisbawahi bahwa seorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak terjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya, karena ada kemungkinan roh-roh jahat akan kembali dan membuat keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni, maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Ketika kembali, bukan hanya satu roh jahat, tetapi lebih banyak, sehingga kekuasaannya lebih besar dari sebelumnya. Hanya roh Allah yang dapat membentengi diri seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, seorang yang telah memiliki roh Allah, yang telah menjadi anggota keluarga Allah, tidak dapat dikuasainya. Hal ini mau mengatakan bahwa fokus hidup seorang yang telah menjadi anggota keluarga Allah semestinya dapat berubah, karena seorang yang hidup bersama Allah, maka ia akan terus mencari Allah dan kehendaknya. Secara otomatis, hidupnya bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Allah. Inilah yang dimaksudkan Yesus pada ayat 43-44. Seorang yang telah mengenal, percaya, dan menjadi muridnya, bagai rumah yang rapi teratur, karena Allah memelihara. Akan tetapi, sebaliknya lah, bila kita membiarkan hati kita kosong, maka kita akan hidup bagaikan seorang yang tidak memiliki pegangan dan putus asa. Bagaimana hati kita? Apakah kita sudah membiarkan Yesus mendiami hati kita dan senantiasa setia memberi diri untuk Tuhan pakai sebagai kediamannya? Diskusikan. 1. Hal apa saja yang menurut Anda dapat membuat hidup Anda tidak berfokus pada Allah? 2. Siapa yang paling tepat menempati tahta kehidupan Anda? Tergantung keputusan Anda. Doakanlah setiap orang yang merasa putus asa dan belum mempercayai Allah untuk berdiam di dalam hatinya.